Langit Jakarta sore itu berwarna kelabu, sama kelabunya dengan perasaan Amira. Udara yang biasanya gerah dan lengket terasa dingin menusuk kulit, atau mungkin itu hanya perasaannya saja. Di pangkuannya, Bima, putra semata wayangnya yang baru berusia 5 tahun, terkulai lemas. Napasnya terdengar berat, sesekali diselingi igauan lirih yang memanggil namanya. Bunda di sini, sayang, bisik Amira, tangannya tak henti-hentinya mengusap dahi Bima yang panas seperti bara. Termometer digital yang tergeletak di meja samping tempat tidur menunjukkan angka yang membuat jantung Amira serasa diremas. 39,8 derajat Celcius. Angka itu seolah menatapnya dengan tajam, sebuah peringatan merah yang berkedip-kedip di otaknya. Sudah 2 hari Bima demam. Awalnya hanya hangat biasa, sisa kelelahan setelah seharian bermain di taman. Amira memberinya paracetamol, membalurnya dengan minyak telon, dan memeluknya sepanjang malam. Adrian, suaminya, hanya melirik sekilas sebelum kembali tenggelam dalam layar laptopnya. Anak-anak biasa demam, Mir. Jangan terlalu panik, katanya dengan nada datar, seolah demam Bima adalah gangguan kecil dalam jadwal kerjanya yang padat. Namun, pagi ini, kondisi Bima memburuk. Ia menolak makan, bahkan untuk menelan air liurnya sendiri pun tampak kesakitan. Matanya yang biasanya berbinar penuh energi kini sayu dan cekung. Puncaknya adalah ketika Bima mengalami kejang demam sore itu. Dunia Amira seakan runtuh. Ia menjerit, panik, berusaha mengingat semua pertolongan pertama yang pernah ia baca. Dalam sepersekian detik yang terasa seperti keabadian, ia melihat tubuh mungil putranya kaku, matanya mendelik ke atas. Tanpa pikir panjang, Amira menyambar kunci mobil dan menggendong Bima. Ia bahkan tidak sempat mengganti daster yang dikenakannya. Pikirannya hanya satu, rumah sakit. Ia mencoba menelepon Adrian berkali-kali, tetapi panggilannya selalu dialihkan ke pesan suara. Mas, Bima kejang. Aku bawa dia ke RS Harapan Bunda sekarang, teriaknya pada mesin penjawab itu, air mata mengalir deras membasahi pipinya. Di ruang gawat darurat, waktu berjalan lambat sekaligus cepat. Aroma antiseptik yang tajam menusuk hidung, suara roda brankar yang berdecit, dan tangisan pasien lain menjadi musik latar yang mengerikan. Amira duduk di kursi tunggu dengan tangan gemetar, sementara Bima ditangani oleh tim medis di balik tirai hijau. Setiap detik terasa menyiksa. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba mencari kehangatan di tengah dinginnya ketakutan yang melumpuhkan. Akhirnya, seorang dokter muda keluar dari balik tirai. Wajahnya tampak serius namun menenangkan. Ibu Amira, kami sudah berhasil menstabilkan kondisi Bima. Kejangnya sudah berhenti, tapi demamnya masih sangat tinggi. Kami harus melakukan observasi dan mencari tahu penyebabnya. Untuk sementara, Bima harus dirawat inap. Amira mengangguk lemah, lega sekaligus cemas. Apa saja, Dok? Lakukan apa saja yang terbaik untuk anak saya. Saat itulah Adrian akhirnya muncul. Ia berjalan tergesa-gesa dengan kemeja kantor yang sedikit kusut. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran, tetapi Amira bisa menangkap sesuatu yang lain di matanya, ketergesaan, seolah kehadirannya di sana adalah sebuah interupsi. Bagaimana Bima? Tanyanya, napasnya sedikit terengah. Dia harus dirawat, Mas. Tadi dia kejang, jawab Amira, suaranya serak. Ia berharap Adrian akan memeluknya, menenangkannya, mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Namun, yang dilakukan Adrian hanyalah menepuk bahunya sekilas. Ya sudah, kamu urus administrasinya dulu. Aku harus telepon kantor, ada proyek besar yang tidak bisa ditinggal, katanya sambil mengeluarkan ponselnya. Hati Amira mencelos. Di saat putra mereka terbaring lemah di ranjang rumah sakit, di saat ia hampir kehilangan akal karena panik, prioritas suaminya masih pekerjaan. Proyek, uang, selalu itu. Perusahaan yang mereka rintis bersama dari nol kini seolah menjadi istri pertama Adrian, sementara Amira dan Bima hanyalah figuran dalam kehidupannya. Malam pertama di rumah sakit adalah neraka yang panjang. Bima gelisah dalam tidurnya, merengek kesakitan setiap kali perawat memasang infus atau mengambil sampel darah. Amira duduk di sofa kecil di sudut ruangan, matanya tak pernah lepas dari sosok mungil di ranjang. Ia mencoba memejamkan mata, tetapi bayangan tubuh Bima yang kejang terus berkelebat.
Adrian pulang sekitar tengah malam dengan alasan harus mengambil beberapa dokumen penting. Ia kembali 1 jam kemudian dengan sebuah tas travel kecil. Wajahnya tampak lelah, tetapi juga ganjil. Ada semacam energi tersembunyi di balik kelelahannya. Mir, panggilnya pelan, memastikan Bima tidak terbangun. Besok pagi sekali aku harus berangkat. Ada proyek mendadak di luar kota. Klien penting dari Singapura mau meninjau lokasi di Lombok. Ini kesempatan besar untuk perusahaan kita. Amira menatapnya tak percaya. Lombok? Sekarang? Mas, anakmu sedang sakit di rumah sakit. Kamu mau meninggalkannya? Bukan mauku, Mir. Ini mendadak sekali. Adrian mencoba membela diri. Aku sudah coba negosiasi, tapi tidak bisa. Ini menyangkut investasi miliaran. Lagi pula, di sini ada kamu. Bima akan baik-baik saja. Aku janji akan telepon setiap saat. Ini demi masa depan Bima juga, kan? Logika Amira menjerit, menolak semua alasan itu. Demi masa depan Bima? Masa depan Bima ada di sini, sekarang, terbaring dengan jarum infus di tangan mungilnya, membutuhkan ayahnya. Tetapi Amira terlalu lelah untuk berdebat. Tenaganya sudah habis terkuras oleh kepanikan dan kekhawatiran. Ia hanya bisa menatap suaminya dengan tatapan kosong, campuran antara kekecewaan dan kepasrahan. Berapa lama? Tanyanya lirih. Paling hanya 3 atau 4 hari. Begitu selesai, aku langsung pulang. Aku janji, kata Adrian sambil memegang tangannya. Sentuhannya terasa asing, tidak ada kehangatan di sana. Pagi buta, setelah mencium kening Bima yang masih terlelap, Adrian pergi. Amira mengantarnya sampai ke lobi rumah sakit. Ia melihat mobil suaminya melaju menembus sisa kegelapan pagi, meninggalkannya sendirian menghadapi ketidakpastian. Ada perasaan tidak enak yang mengganjal di hatinya, firasat buruk yang coba ia tepis. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Adrian hanya seorang suami yang terlalu ambisius, seorang ayah yang canggung dalam menunjukkan kasih sayang. Ia salah. Firasatnya benar, dan kebenaran yang akan ia temukan jauh lebih buruk dari apapun yang bisa ia bayangkan. Hari-hari di rumah sakit terasa berjalan dalam putaran yang sama. Pagi, perawat datang memeriksa suhu dan tekanan darah Bima. Siang, dokter datang dengan wajah serius, menjelaskan hasil tes yang belum juga menunjukkan penyebab pasti demam Bima. Malam, Amira terjaga, mendengarkan setiap tarikan napas putranya, berdoa tanpa henti. Komunikasi dengan Adrian semakin sulit. Panggilannya sering tidak diangkat. Pesan WhatsApp-nya hanya dibalas singkat beberapa jam kemudian. Alasannya selalu sama, maaf, sayang, lagi di tengah rapat, atau sinyal di lokasi proyek jelek banget. Foto yang ia kirimkan pun hanya gambar-gambar materi presentasi atau pemandangan pantai yang buram. Tidak ada foto dirinya. Amira mulai merasa ada yang aneh. Adrian yang ia kenal, sekalipun gila kerja, tidak akan pernah seperti ini. Ia akan menelepon setidaknya untuk mendengar suara Bima. Rasa curiga mulai merayap pelan, seperti sulur tanaman beracun yang melilit hatinya. Pada hari keempat, seorang teman lama Amira yang bekerja di sebuah agen travel mengunggah sesuatu di Instagram story-nya. Sebuah foto sekelompok orang di lobi sebuah resor mewah di Lombok. Amira tidak terlalu memperhatikannya, sampai matanya menangkap sesosok pria yang sangat ia kenal di latar belakang foto itu. Pria itu memakai kemeja biru yang sama dengan yang Adrian kenakan saat pamit pergi. Ia sedang tertawa, kepalanya sedikit miring ke arah seorang wanita di sampingnya. Wanita itu menyandarkan kepalanya di bahu pria itu dengan manja. Jantung Amira berhenti berdetak. Ia memperbesar foto itu, tangannya gemetar hebat. Wajah pria itu tidak terlihat jelas, tetapi postur tubuhnya, jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya, dan cara ia tertawa, itu Adrian. Dan wanita di sebelahnya, Amira mengenali wajah itu. Wajah yang pernah ia lihat di buku tahunan SMA Adrian. Sarah, teman sekelas Adrian dulu, yang gosipnya pernah menjadi cinta pertamanya. Darah serasa surut dari wajah Amira. Ruangan rumah sakit yang hangat tiba-tiba terasa sedingin kutub. Ia memeriksa lagi pesan terakhir Adrian, baru selesai meeting, capek banget. Di sini kerja Rodi, sayang. Doakan cepat selesai ya. Kerja Rodi. Amira tertawa, tetapi tidak ada suara yang keluar.
Hanya isak kering yang menyakitkan. Jadi ini, proyek, itu. Ini, klien dari Singapura, itu. Kebohongan yang begitu rapi, begitu kejam. Di saat putra mereka berjuang melawan penyakit, di saat ia sendirian menahan takut dan lelah, suaminya sedang berlibur, bermesraan dengan wanita lain. Sakit. Kata itu bahkan tidak cukup untuk menggambarkan apa yang Amira rasakan. Rasanya seperti seluruh organ dalamnya dicabut paksa tanpa bius. Pengkhianatan itu bukan hanya sebuah tusukan di punggung, tetapi sebuah bom yang meledakkan seluruh fondasi hidupnya. Pernikahan mereka, kepercayaan yang ia berikan, semua pengorbanan yang pernah ia lakukan untuk mendukung karir Adrian, semuanya terasa seperti lelucon pahit. Ia menatap Bima yang tertidur pulas setelah diberi obat penurun panas. Wajah mungil itu begitu damai, begitu polos. Anaknya tidak tahu bahwa ayah yang ia banggakan adalah seorang pembohong, seorang pengkhianat. Amira menyentuh pipi Bima yang masih terasa hangat. Air matanya jatuh, menetes di selimut rumah sakit yang putih. Tapi air mata itu tidak bertahan lama. Di balik kesedihan yang menghancurkan, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam. Kemarahan. Bukan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan kemarahan yang membeku, yang mengkristal menjadi sebuah keputusan. Ia tidak akan hancur. Ia tidak akan membiarkan pengkhianat itu menghancurkannya dan masa depan putranya. Adrian menganggapnya bodoh, naif, dan mudah dibohongi. Baiklah, ia akan menggunakan kebodohan Adrian untuk melawannya. Amira meraih ponselnya. Tangannya sudah tidak gemetar lagi. Jari-jarinya bergerak lincah di atas layar, membuka aplikasi kontak. Ia mencari sebuah nama, Ratna Wulandari, SH, seorang pengacara perceraian yang juga teman kuliahnya dulu. Ia menekan tombol panggil. Halo, Ratna? Ini Amira. Maaf mengganggu malam-malam. Aku butuh bantuanmu. Bantuan hukum. Di seberang telepon, suara Ratna terdengar terkejut namun profesional. Mira? Tentu saja. Ada apa? Kamu baik-baik saja? Amira menarik napas dalam-dalam, menatap bayangannya sendiri di jendela kamar rumah sakit yang gelap. Di sana, ia tidak lagi melihat seorang istri yang tersakiti. Ia melihat seorang pejuang. Seorang ibu yang akan melakukan apapun untuk melindungi anaknya. Aku lebih dari baik-baik saja, Ratna, jawabnya, suaranya terdengar tenang dan dingin, setajam es. Aku sedang merencanakan sebuah proyek. Sebuah proyek untuk merebut kembali semua yang menjadi hakku dan anakku. Malam itu, di tengah bau obat dan suara mesin monitor EKG yang berdetak teratur, Amira tidak lagi menangis. Ia mulai menyusun rencana. Sebuah jebakan yang sempurna, dibangun di atas puing-puing kepercayaan yang telah dihancurkan oleh suaminya sendiri. Adrian sedang menikmati liburannya di surga tropis. Ia tidak tahu bahwa di Jakarta, istrinya sedang membangun neraka yang akan menyambut kepulangannya. Dan Amira, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, bisa merasakan secercah harapan di tengah kobaran api kemarahannya. Harapan akan sebuah masa depan yang baru, masa depan di mana hanya ada ia dan Bima, bebas dari bayang-bayang seorang pengkhianat. Fajar menyingsing dengan enggan di ufuk timur Jakarta, cahayanya yang pucat menyelinap masuk melalui jendela kamar rumah sakit yang berembun. Amira tidak tidur semalaman. Namun, berbeda dengan malam-malam sebelumnya yang diisi dengan kecemasan dan air mata, malam ini ia terjaga dengan sebuah energi baru yang dingin dan terfokus. Kesedihan itu masih ada, bersemayam di dasar hatinya seperti endapan lumpur yang kelam, tetapi di atasnya kini telah terbentuk lapisan es yang tebal dan kuat. Lapisan es bernama tujuan. Panggilan teleponnya dengan Ratna semalam menjadi titik balik. Suara tenang dan logis sahabatnya itu bagaikan sauh yang menahannya agar tidak tenggelam dalam lautan keputusasaan. Kini, setiap detak jarum jam, setiap bunyi mesin monitor di samping ranjang Bima, bukan lagi pengingat akan penderitaan, melainkan hitung mundur menuju pembalasan. Ketika perawat pagi masuk untuk memeriksa Bima, ia disambut oleh Amira yang sudah rapi, dengan wajah segar seolah ia tidur nyenyak 8 jam. Lingkaran hitam di bawah matanya memang tidak bisa berbohong, tetapi sorot matanya yang tajam dan sikapnya yang tenang memberikan kesan yang berbeda. Ia tidak lagi terlihat seperti korban yang rapuh,
melainkan seperti seorang jenderal yang sedang mengamati medan perang. Suhu Bima pagi ini 38,2, Bu. Sudah ada penurunan yang signifikan, lapor perawat itu dengan senyum ramah. Sepertinya antibiotiknya mulai bekerja dengan baik. Amira mengangguk, senyum tipis terukir di bibirnya. Syukurlah. Terima kasih, Suster. Ini adalah kemenangan kecil pertama. Kesehatan Bima adalah prioritas utamanya, fondasi dari semua rencananya. Ia tidak akan bisa bertarung jika pilar hidupnya masih goyah. Kabar baik ini memberinya kekuatan untuk memulai langkah berikutnya. Sesuai janji, Ratna tiba di rumah sakit sekitar pukul 10 pagi. Ia datang tidak dengan setelan pengacara yang kaku, melainkan dengan blus kasual dan celana jeans, membawa sekantong buah-buahan dan sebuah boneka dinosaurus untuk Bima. Ia adalah seorang sahabat yang datang menjenguk, bukan seorang pengacara yang datang membahas kasus. Penyamaran yang sempurna. Mereka memilih duduk di sudut kafetaria rumah sakit yang relatif sepi. Aroma kopi dan roti panggang terasa aneh, terlalu normal untuk sebuah percakapan yang akan mengubah hidup Amira selamanya. Pertama-tama, bagaimana keadaanmu? Sungguh, tanya Ratna, tatapan matanya penuh empati. Amira menarik napas panjang. Hancur. Tapi aku menolak untuk remuk. Aku sudah selesai menangis, RAT. Sekarang aku mau bertindak. Aku mengerti, kata Ratna sambil meletakkan tangannya di atas tangan Amira. Ceritakan padaku semuanya. Dari awal. Jangan ada yang terlewat. Dan Amira pun bercerita. Ia menunjukkan salinan foto dari Instagram story temannya. Ia menceritakan tentang alasan, proyek, Adrian, tentang komunikasi mereka yang janggal, tentang firasatnya yang ternyata benar. Ia bahkan kembali ke masa lalu, menceritakan bagaimana perusahaan mereka, PT Adira Perkasa, dibangun. Modal awalnya 100% dari uang warisan almarhum Papa, RAT. Adrian waktu itu baru saja di PHK, tidak punya apa-apa selain ide dan semangat. Aku yang percaya padanya. Aku yang memberikan semua tabunganku, bahkan menjual beberapa perhiasan peninggalan ibu. Nama, Adira, itu gabungan nama kami, Adrian dan Amira. Dulu aku pikir itu romantis. Sekarang rasanya seperti sebuah ironi yang memuakkan. Ratna mendengarkan dengan saksama, sesekali membuat catatan kecil di buku agendanya. Rumah yang kalian tempati sekarang? Atas nama siapa? Atas nama kami berdua. Kami membelinya 3 tahun setelah perusahaan stabil, jawab Amira. Bagus, gumam Ratna. Itu artinya posisimu sangat kuat, baik secara hukum maupun moral. Kamu bukan hanya seorang istri yang menuntut haknya. Kamu adalah mitra bisnis dan investor utama yang dikhianati. Ratna kemudian menjelaskan beberapa opsi hukum. Proses perceraian biasa dengan gugatan harta gono gini akan memakan waktu lama, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Adrian bisa dengan mudah mengulur waktu, menyembunyikan aset, atau memanipulasi laporan keuangan perusahaan. Itu akan menjadi perang yang melelahkan secara emosional dan finansial. Aku tidak mau perang, RAT, potong Amira, suaranya tajam. Aku mau eksekusi. Aku mau dia kembali dari liburannya, dan mendapati dirinya tidak punya apa-apa. Aku mau dia merasakan bagaimana rasanya dunianya runtuh dalam sekejap, sama seperti yang kurasakan saat melihat foto itu. Ratna menatap Amira lekat-lekat, melihat kilat berbahaya di mata sahabatnya. Ia tersenyum tipis. Aku suka semangatmu. Baiklah, jika kita mau melakukan eksekusi senyap, kita harus membuatnya menyerahkan semuanya secara sukarela, tanpa ia sadari. Kita harus menyusun sebuah jebakan yang sempurna. Ide itu pun mulai terbentuk. Ratna akan menyusun 2 dokumen krusial. Pertama, akta pengalihan hak atas saham perusahaan yang menyatakan bahwa Adrian mengalihkan 50% kepemilikan sahamnya kepada Amira, menjadikannya pemilik tunggal. Kedua, surat kuasa menjual yang memberikan Amira kekuatan hukum penuh untuk menjual rumah mereka tanpa perlu persetujuan lebih lanjut dari Adrian. Tantangannya adalah bagaimana membuatnya menandatangani ini, kata Ratna. Kita harus menyamarkannya sebagai sesuatu yang sangat mendesak dan sangat membosankan. Sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan, yang ia anggap remeh dan akan ia tanda tangani dengan cepat agar tidak mengganggu kesenangannya.
Kontrak dengan vendor? Persetujuan anggaran? Usul Amira. Otaknya yang biasa ia gunakan untuk mengelola rumah tangga dan acara sosial kini bekerja dengan presisi seorang ahli strategi militer. Tepat sekali, sahut Ratna. Aku akan menyiapkannya. Aku akan membuatnya terlihat seperti dokumen perpanjangan kredit dari bank atau persetujuan proyek baru. Puluhan halaman lampiran yang isinya angka-angka dan jargon teknis, dengan halaman tanda tangan terselip di tengah. Dia tidak akan pernah membacanya. Rencana itu begitu berani, begitu licik, hingga membuat Amira merasa sedikit ngeri sekaligus bersemangat. Ini adalah permainan catur, dan ia akan memastikan Adrian melakukan skakmat pada rajanya sendiri. Setelah Ratna pergi, Amira kembali ke kamar Bima dengan langkah yang lebih ringan. Namun, ia tahu, bagian tersulit baru akan dimulai, memainkan perannya. Siang itu, ponselnya berdering. Nama, suamiku, tertera di layar. Jantungnya berdebar kencang. Ia menarik napas dalam-dalam, memerintahkan otot-otot wajahnya untuk rileks, dan memaksakan nada lelah dan cemas dalam suaranya. Halo, Mas? Halo, sayang. Maaf baru bisa telepon. Seharian ini benar-benar sibuk, terdengar suara Adrian di seberang, diiringi suara desiran angin yang aneh. Mungkin suara angin pantai yang coba ia samarkan. Bagaimana Bima? Tanyanya, terdengar seperti formalitas. Masih demam, Mas. Tapi kata suster sudah agak turun, jawab Amira, memainkan perannya dengan sempurna. Kamu di mana? Suaranya kok berisik sekali? Oh, ini di lokasi proyek. Dekat pantai, jadi anginnya kencang. Kamu tahu kan, lokasi resor, Adrian berbohong dengan lancar. Bagaimana rapat dengan klien? Lancar, lancar. Mereka sangat terkesan. Sepertinya investasi ini akan gol. Aku mungkin harus tinggal lebih lama sehari untuk finalisasi. Hati Amira terasa seperti disayat sembilu. Lebih lama sehari? Tentu saja. Ia butuh lebih banyak waktu untuk bersenang-senang. Oh, begitu ya, jawab Amira, membiarkan sedikit kekecewaan merembes ke dalam suaranya. Padahal aku berharap kamu bisa cepat pulang. Aku capek sekali di sini sendirian. Sabar ya, sayang. Ini semua demi kita. Demi Bima, kata Adrian, menggunakan nama putra mereka sebagai tameng untuk kebohongannya. Amira harus menggigit bibirnya agar tidak berteriak. Panggilan telepon itu dan beberapa panggilan berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Adrian dengan kebohongannya yang semakin muluk, dan Amira dengan aktingnya yang semakin meyakinkan sebagai istri yang merana dan merindukan suaminya. Setiap kebohongan yang Adrian ucapkan bagaikan sebilah belati yang ia serahkan pada Amira, belati yang kelak akan Amira gunakan untuk menusuknya. Namun, untuk melancarkan rencana Ratna, Amira membutuhkan dokumen-dokumen asli. Akta pendirian perusahaan, sertifikat rumah, dan beberapa berkas penting lainnya tersimpan di brankas di ruang kerja Adrian di rumah. Ia harus ke sana. Kesempatan itu datang pada hari ke-6. Kondisi Bima sudah jauh membaik. Ia sudah tidak demam, sudah mau makan, dan sudah mulai merengek bosan. Dokter mengatakan besok atau lusa Bima sudah boleh pulang. Amira menelepon ibunya, memintanya untuk menjaga Bima selama beberapa jam dengan alasan ia perlu pulang untuk mengambil baju ganti dan membereskan rumah. Memasuki rumahnya sendiri terasa seperti memasuki wilayah musuh. Udara di dalamnya terasa pengap dan asing. Setiap sudut yang dulu terasa hangat kini menyimpan potensi pengkhianatan. Apakah Adrian membawa Sarah ke sini? Ke kamar tidur mereka? Ke ranjang mereka? Pikiran itu membuat perut Amira mual. Dengan langkah cepat, ia menuju ruang kerja Adrian. Jantungnya berdebu kencang saat ia memutar kombinasi angka brankas, tanggal ulang tahun Bima. Sebuah ironi yang kejam. Brankas terbuka dengan bunyi klik yang pelan. Di dalamnya, semua tersimpan rapi. Map-map berisi dokumen penting. Saat tangannya meraih map berisi sertifikat rumah, matanya menangkap sesuatu yang lain. Sebuah kotak beludru berwarna biru tua, terselip di belakang tumpukan dokumen. Kotak yang sama sekali tidak ia kenali. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya, terbaring sebuah kalung emas putih dengan liontin berbentuk inisial S. Indah, elegan, dan mahal. Di bawahnya,
Ada sebuah nota dari toko perhiasan mewah di sebuah mall kelas atas, tertanggal 2 hari sebelum Adrian berangkat ke Lombok. Amira terduduk di lantai, napasnya tercekat. Jadi ini bukan sekadar liburan iseng. Ini serius. Adrian tidak hanya mengkhianatinya secara fisik, ia juga telah menginvestasikan perasaan dan uang untuk wanita lain. Rasa sakit yang baru dan lebih dalam menghantamnya. Ini bukan lagi tentang perselingkuhan, ini tentang penghapusan dirinya dari kehidupan Adrian. Ia memotret kalung dan nota itu dengan ponselnya. Amunisi baru. Bukti yang tak terbantahkan. Kemudian, dengan gerakan cepat, ia mengumpulkan semua dokumen yang ia butuhkan. Sertifikat rumah, akta perusahaan, laporan keuangan terakhir. Ia memasukkan semuanya ke dalam tas besar, bersama dengan beberapa helai pakaian. Sebelum meninggalkan ruang kerja itu, matanya tertuju pada sebuah foto di atas meja. Foto pernikahan mereka. Adrian dan Amira, tersenyum bahagia, saling menatap dengan penuh cinta. Dulu, foto itu adalah sumber kebahagiaannya. Sekarang, foto itu adalah monumen kebohongan. Dengan dingin, Amira mengambil bingkai foto itu, membalikkannya, dan meletakkannya tertelungkup di atas meja. Ia kembali ke rumah sakit tepat sebelum jam besuk selesai. Ibunya tidak menaruh curiga apapun. Amira mencium kening Bima, yang sedang asyik bermain dengan boneka dinosaurus dari Tante Ratna. Melihat putranya yang hampir sehat sepenuhnya, melihat senyumnya yang tulus, menguatkan kembali tekad Amira yang sempat goyah oleh penemuan kalung itu. Malam itu, ia mengirimkan semua pindaian dokumen kepada Ratna melalui email yang terenkripsi. Balasan dari Ratna datang tak lama kemudian. Sempurna. Beri aku waktu 2 hari untuk menyusun semuanya. Dokumen jebakan sedang dalam proses pembuatan. Amira menghapus email itu, membersihkan semua jejak digital. Ia menatap keluar jendela, ke gemerlap lampu kota Jakarta yang tak pernah tidur. Di salah satu pulau yang jauh di sana, suaminya mungkin sedang makan malam romantis di tepi pantai bersama selingkuhannya, di bawah taburan bintang. Mereka menertawakan dunia, merasa tak terkalahkan dalam gelembung kebahagiaan haram mereka. Mereka tidak tahu bahwa di sebuah kamar rumah sakit di Jakarta, seorang wanita yang mereka remehkan sedang dengan sabar menenun jaringnya. Dinding pualam pernikahan mereka sudah retak. Dan Amira kini memegang palu godam di tangannya, siap untuk menghancurkannya hingga menjadi debu. 2 hari berikutnya terasa seperti ketenangan sebelum badai. Di permukaan, semua tampak normal, bahkan membaik. Bima secara resmi dinyatakan sehat oleh dokter dan diizinkan pulang keesokan harinya. Senyum ceria putranya adalah mentari yang menerangi hari-hari kelabu Amira. Ia fokus pada perawatan Bima, menyuapinya bubur, membacakan cerita, dan bermain tebak-tebakan gambar di tabletnya. Siapapun yang melihat mereka akan menyaksikan potret ibu dan anak yang penuh kasih, lega setelah melewati masa kritis. Namun, di bawah permukaan yang tenang itu, arus deras rencana pembalasan terus bergerak dengan kekuatan yang tak terbendung. Ponsel Amira telah berubah menjadi pusat komando rahasianya. Setiap saat Bima tertidur, atau saat ia sedang di kamar mandi, Amira akan bertukar pesan terenkripsi dengan Ratna. Mereka bekerja seperti tim bedah yang presisi, mempersiapkan operasi yang rumit dan berisiko tinggi. Ratna, sang ahli hukum, adalah otaknya. Ia menghabiskan 2 hari itu tenggelam dalam tumpukan dokumen yang dikirimkan Amira, menganalisis setiap klausul, mencari setiap celah yang bisa dimanfaatkan. Ia menyusun draft akta pengalihan hak dan surat kuasa menjual dengan bahasa hukum yang begitu rapat dan rumit, sehingga bahkan seorang ahli pun harus membacanya berkali-kali untuk memahaminya sepenuhnya. Dokumen-dokumen mematikan itu disembunyikan di antara puluhan halaman lampiran teknis yang ia ciptakan dari nol. Ia merancang sebuah proposal fiktif yang sangat meyakinkan, proposal akuisisi lahan dan pengembangan proyek resort terpadu Mandalika Selatan. Proposal itu lengkap dengan analisis pasar palsu, proyeksi keuntungan yang dilebih-lebihkan, dan peta lokasi yang ia unduh dari internet. Itu adalah sebuah mahakarya penipuan korporat. Surat kuasa menjual rumah diselipkan di halaman 27 di antara pasal-pasal tentang pembebasan lahan. Sementara akta pengalihan saham diletakkan di halaman 43, disamarkan sebagai lampiran persetujuan pemegang saham untuk diversifikasi aset perusahaan. Tujuannya adalah kebosanan, mir,
tulis Ratna dalam salah satu pesannya. Kita harus membuatnya begitu bosan dan merasa ini hanyalah formalitas birokrasi, sehingga ia akan langsung melompat ke halaman terakhir untuk tanda tangan. Adrian itu arogan. Orang arogan selalu meremehkan detail. Amira, di sisi lain, adalah arsitek lapangannya. Ia mempelajari suaminya, musuhnya. Ia membuka kembali catatan-catatan lama, percakapan mereka, kebiasaannya. Adrian tipe pebisnis yang bergerak cepat, ia benci membaca dokumen panjang dan lebih mempercayai ringkasan dari asistennya. Dalam hal ini, Amira akan bertindak sebagai asistennya yang paling terpercaya. Tugasnya adalah menciptakan narasi yang sempurna untuk menjebak Adrian. Panggungnya harus dibangun sedemikian rupa sehingga Adrian akan berjalan masuk ke dalam perangkap dengan sukarela, bahkan dengan perasaan superior. Pada hari ke-7 Bima di rumah sakit, sehari sebelum mereka diizinkan pulang, Amira menelepon Adrian. Kali ini, ia menyuntikkan nada kepanikan dalam suaranya. "Mas, gawat," serunya, napasnya dibuat terengah-engah. "Ada apa?" "Bima kenapa?" tanya Adrian, nadanya terdengar sedikit cemas bercampur kesal karena diganggu. "Bukan Bima, dia sudah baik-baik saja, besok boleh pulang." "Ini soal kantor," lanjut Amira. "Tadi Burina dari bagian keuangan telepon aku. Katanya ada penawaran proyek super mendadak dan harus diputuskan hari ini juga. Kalau tidak, kesempatan ini lepas. Ini soal lahan di dekat proyekmu di Lombok itu." Amira sengaja menyebut proyekmu di Lombok untuk menyentuh egonya dan membuatnya merasa bahwa Amira benar-benar percaya pada kebohongannya. Di seberang telepon, Adrian terdiam sejenak. Amira bisa membayangkan otaknya yang gila kerja langsung berputar. "Proyek apa? Kenapa Rina telepon kamu, bukan aku?" "Karena kamu susah dihubungi. Sinyal jelek terus, kan?" Rina panik karena deadline-nya sore ini jam 5. "Dia sudah coba email kamu tapi tidak ada balasan. Katanya ini kesempatan emas, Mas. Kalau kita bisa akuisisi lahan itu sekarang, nilai perusahaan kita bisa naik 2 kali lipat. Tapi butuh persetujuan direksi segera." Amira terus berbicara dengan cepat, membanjiri Adrian dengan informasi, tidak memberinya waktu untuk berpikir. Ia tahu suaminya memiliki fear of missing out yang sangat besar dalam hal bisnis. Adrian tidak akan pernah rela melepaskan sebuah kesempatan emas hanya karena ia sedang berlibur. Oke, tenang. Kirim semua dokumennya ke emailku sekarang. Aku akan pelajari," kata Adrian, nadanya sudah berubah serius. Ia telah menelan umpannya. "Sudah dikirim sama Rina dari tadi pagi katanya. Coba kamu cek." Judulnya, Urgent, Proposal Akuisisi Mandalika Selatan. "Aku sama sekali tidak mengerti isinya, Mas. Pusing bacanya, banyak sekali istilah teknis. Kamu yang lebih paham." "Cepat diputuskannya, Mas. Aku takut salah langkah." Dengan kalimat terakhir itu, Amira memainkan kartu trufnya, berpura-pura menjadi istri yang bodoh dan penurut yang sepenuhnya bergantung pada kecerdasan suaminya. Itu adalah peran yang selama ini Adrian ingin Amira mainkan. Dan peran itulah yang akan menghancurkannya. Iya, biar aku yang urus. Kamu fokus saja sama Bima," jawab Adrian dengan nada superior, persis seperti yang Amira harapkan. Panggilan pun berakhir. Amira bersandar di dinding koridor rumah sakit, jantungnya berdebar kencang bukan karena takut, melainkan karena adrenalin. Babak pertama telah dimainkan dengan sempurna. Sekarang ia tinggal menunggu. 1 jam berlalu. 2 jam. Amira mulai gelisah. Apakah Adrian curiga? Apakah ia akan membaca dokumen itu dengan teliti? Apakah ia akan menelepon Burina untuk konfirmasi? Amira sudah mengantisipasi itu. Ia sudah menelepon Burina, seorang karyawan loyal yang sudah berumur dan sangat hormat padanya, memberitahunya bahwa ia sedang menyiapkan kejutan untuk ulang tahun perusahaan dan memintanya untuk tidak menjawab telepon dari Adrian hari itu dengan alasan sedang ada audit. Sebuah kebohongan kecil untuk menutupi kebohongan yang lebih besar. Tepat pukul 3 sore, sebuah notifikasi email masuk ke ponselnya. Dari Adrian. Isinya singkat, "Sudah aku tanda tangani secara digital. Tolong teruskan ke Rina dan semua departemen terkait. Segera proses. Jangan sampai kehilangan momentum ini."
Amira membuka lampiran email itu. Di halaman terakhir dari proposal fiktif yang tebal itu, di atas garis nama Adrian Pratama, tergores sebuah tanda tangan digital yang angkuh. Tanda tangan yang sama yang telah mengesahkan pengalihan seluruh asetnya, masa depannya, dan kekuasaannya ke tangan wanita yang sedang ia hianati. Amira tidak bersorak. Ia tidak tertawa. Ia hanya merasakan gelombang kelegaan yang dingin mengalir di sekujur tubuhnya. Ia menatap tanda tangan itu lama, seolah itu adalah sebuah piala. Ia berhasil. Sang arsitek telah menyelesaikan cetak biru keruntuhannya. Sekarang, saatnya membangun fondasi untuk kehidupan barunya. Ia segera meneruskan email berisi dokumen yang telah ditandatangani itu ke Ratna, dengan subjek, "Sudah selesai." 15 menit kemudian, Ratna menelepon. "Sudah aku terima, Mir. Sempurna. Aku akan segera mendaftarkan akta-akta ini ke notaris besok pagi. Secara hukum, pada saat makan siang besok, kamu adalah pemilik tunggal PT Adira Perkasa dan punya kuasa penuh untuk menjual properti kalian. Selamat, Mir. Kamu berhasil." "Belum, RAT. Belum selesai," bisik Amira, matanya menatap Bima yang sedang tertidur di dalam kamar. "Ini baru permulaan. Besok, ia akan keluar dari rumah sakit ini. Ia tidak akan kembali ke rumah yang telah dinodai pengkhianatan itu. Ratna sudah membantunya menyewa sebuah apartemen servis atas nama perusahaannya. Ia akan membawa Bima ke sana, ke tempat yang aman, ke awal yang baru." Ia memandang keluar jendela sekali lagi. Langit Jakarta mulai diwarnai semburat oranye. Matahari terbenam. Bagi Adrian, itu hanyalah akhir dari hari liburannya yang menyenangkan. Baginya, itu adalah akhir dari sebuah era. Era kebodohan, kepasrahan, dan sakit hati. Besok, saat fajar tiba, ia akan terlahir kembali. Bukan lagi sebagai Amira, istri Adrian, melainkan sebagai Amira, sang pemilik tunggal takdirnya sendiri. Sang eksekutor. Pagi itu, udara Jakarta terasa berbeda bagi Amira. Sinar matahari yang menembus jendela kamar rumah sakit seolah membawa janji, bukan lagi ancaman akan hari lain yang penuh ketidakpastian. Bima, dengan pipi yang sudah kembali merona, duduk di pangkuannya sambil memeluk boneka dinosaurusnya. Ia sudah mengenakan pakaian pulangnya, sebuah setelan kaos bergambar mobil balap yang ceria, kontras dengan kemeja flanel lusuh yang dikenakan ibunya. Proses administrasi kepulangan terasa cepat dan efisien. Amira menyelesaikan semua pembayaran dengan kartu debitnya, menandatangani dokumen-dokumen terakhir dengan tangan yang mantap. Setiap langkahnya terasa disengaja, setiap gerakannya penuh tujuan. Saat ia mendorong kursi roda Bima, sebuah prosedur standar rumah sakit, menyusuri koridor yang selama seminggu terakhir menjadi dunianya, ia tidak merasakan nostalgia atau kesedihan. Ia merasakan kebebasan. Ia berjalan keluar dari sebuah penjara kecemasan, dan penjara kehidupan lamanya. Di lobi yang ramai, saat menunggu taksi online yang telah ia pesan, ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat dari Ratna. "Semua dokumen telah resmi terdaftar di notaris dan dicatatkan di sistem. Sah. PT Adira Perkasa 100% milikmu. Surat kuasa menjual sudah aktif." Permainan dimulai. Amira membaca pesan itu 2 kali. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena gelombang kekuatan yang dahsyat mengalir dalam dirinya. Ini nyata. Jebakan yang mereka rancang dalam bisik-bisik di kafetaria rumah sakit kini telah menjadi sebuah kenyataan hukum yang tak terbantahkan. Tidak ada jalan untuk kembali. Sebuah senyum tipis, senyum pertama yang tulus dalam seminggu, tersungging di bibirnya. Ia memasukkan ponselnya kembali ke dalam tas tepat saat benda itu berdering. Nama, suamiku, muncul di layar. Pertunjukan terakhir harus dimulai. "Halo, Mas," sapanya, suaranya dibuat terdengar lega dan sedikit lelah. "Halo, sayang. Bagaimana jagoan ayah? Sudah di rumah?" Suara Adrian terdengar riang dan lepas, di latar belakang terdengar samar suara deburan ombak dan musik santai. "Pesta di atas neraka? Ini baru mau jalan pulang, Mas. Baru selesai urus administrasi," jawab Amira sambil membantu Bima masuk ke dalam taksi yang baru tiba. Bima senang sekali akhirnya bisa lihat matahari lagi. "Syukurlah,
Kan, ayah bilang juga apa? Semua pasti baik-baik saja, kata Adrian, nadanya penuh kelegaan seorang pria yang masalahnya telah selesai dengan sendirinya. Kamu hebat sudah urus semuanya sendirian. Pujian itu terasa seperti hinaan. Amira menahannya. Aku mau ke rumah ibu dulu ya, Mas. Mungkin menginap 1 atau 2 hari. Biar ada yang bantu jaga Bima sampai dia benar-benar pulih. Aku capek banget. Ini adalah kebohongan strategis. Alasan yang sangat masuk akal yang akan mencegah Adrian pulang ke rumah mereka dan menemukan kejutan yang belum siap Amira berikan. Ini memberinya waktu. Oh, ide bagus itu. Kamu istirahat saja di sana. Biar mama yang bantu-bantu, sahut Adrian, terdengar lebih dari setuju. Tentu saja ia setuju. Itu berarti ia punya beberapa hari ekstra kebebasan absolut. Aku juga sepertinya baru bisa pulang hari Minggu. Ada beberapa hal lagi yang harus diselesaikan di Bali. Biasalah, finalisasi. Bali, jadi mereka sudah pindah pulau. Liburan pengkhianatan mereka berlanjut ke babak berikutnya. Amira mencatat informasi itu dalam benaknya, hari Minggu. Waktu kedatangannya sudah diketahui. Ya sudah, Mas. Hati-hati di sana. Salam untuk klien MU. Kata Amira, sedikit penekanan pada kata terakhir, sebuah sarkasme pribadi yang hanya bisa ia nikmati sendiri. Pasti, sayang. Nanti aku bawakan oleh-oleh untukmu dan Bima. Love you. Love you too, jawab Amira, dan memutuskan panggilan itu. Kata-kata itu terasa seperti abu di lidahnya. Pak, ke apartemen Serenity Residence di Kuningan ya. Katanya pada sopir taksi, menyebutkan alamat yang sama sekali berbeda dari rumahnya. Perjalanan itu terasa surreal. Amira memandang keluar jendela, melihat jalanan Jakarta yang familiar, tetapi ia merasa seperti seorang turis di kotanya sendiri. Ia sedang menuju kehidupan yang benar-benar baru. Bima, di sampingnya, tertidur pulas, kelelahan setelah petualangannya di rumah sakit. Anak itu tidak tahu bahwa saat ia tertidur, ibunya sedang membongkar dunia mereka dan membangunnya kembali dari awal. Serenity Residence adalah sebuah gedung apartemen modern yang menjulang tinggi. Unit yang disewa Ratna berada di lantai 22. Tidak semewah rumah mereka, tetapi bersih, fungsional, dan yang terpenting, anonim. Saat Amira membuka pintu, ia disambut oleh aroma perabot baru dan cat dinding yang masih segar. Tidak ada kenangan di sini. Tidak ada hantu pengkhianatan yang bersembunyi di setiap sudut. Ini adalah sebuah kanvas kosong. Wah, kita nginap di hotel, Bunda, seru Bima, matanya berbinar melihat pemandangan kota dari jendela kaca yang besar. Untuk sementara, sayang. Suka? Tanya Amira sambil menurunkan tas-tas mereka. Suka? Seperti liburan? Hati Amira menghangat. Mungkin memang ini yang mereka butuhkan. Sebuah liburan dari kehidupan mereka yang lama. Setelah menidurkan Bima di kamar yang nyaman, Amira memulai langkah berikutnya. Ia duduk di sofa ruang tamu, membuka laptopnya, dan mulai bertindak sebagai pemilik baru PT Adira Perkasa. Pertama, ia menelepon seorang agen properti terkemuka yang direkomendasikan Ratna. Selamat siang, dengan Amira. Saya memiliki surat kuasa menjual penuh untuk properti di Jalan Cendana nomor 12, katanya dengan suara yang tenang dan profesional. Saya ingin properti itu terjual. Cepat. Saya tidak peduli harganya sedikit di bawah pasar, yang penting prosesnya tidak berlarut-larut. Pasang pelang, dijual, di depan rumah itu sore ini juga. Agen di seberang telepon terdengar sedikit terkejut dengan instruksi yang begitu lugas, tetapi langsung menyanggupinya. Roda pertama telah berputar. Selanjutnya, ia membuka emailnya. Di sana, sebuah draft yang telah disiapkan Ratna sudah menunggunya. Sebuah pengumuman resmi. Dengan tangan yang mantap, Amira mengirimkan email itu ke seluruh dewan direksi, manajer departemen, dan staf senior perusahaan. Subjek, pengumuman penting perihal perubahan struktur kepemilikan PT Adira Perkasa. Dengan hormat. Dengan ini diumumkan bahwa pertanggal hari ini, 10 Oktober 2025, telah terjadi perubahan fundamental dalam struktur kepemilikan saham PT Adira Perkasa. Berdasarkan akta pengalihan hak yang telah disahkan secara notarial, seluruh saham yang sebelumnya dimiliki oleh saudara Adrian Pratama telah dialihkan sepenuhnya kepada Sedri.
Amira Larasati. Dengan demikian, Sri Amira Larasati kini merupakan pemegang saham tunggal sekaligus direktur utama perusahaan. Efektif seketika, Saudara Adrian Pratama tidak lagi memiliki afiliasi, jabatan, maupun kewenangan apapun di dalam struktur manajemen dan operasional PT Adira Perkasa. Rapat darurat Dewan Direksi akan diadakan pada hari Senin, 13 Oktober 2025, pukul 9 pagi untuk membahas arah strategis perusahaan ke depan. Detail agenda akan menyusul. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Anda dalam masa transisi ini. Hormat saya, Amira Larasati, Direktur Utama. Setelah menekan tombol kirim, Amira menarik napas dalam-dalam. Bom waktu itu telah diluncurkan. Ia bisa membayangkan kekacauan yang akan terjadi di kantor. Telepon-telepon panik, gosip yang menyebar cepat, dan kebingungan total. Biarlah. Kekacauan adalah bagian dari proses pembangunan kembali. Ia mematikan laptopnya. Untuk hari ini, cukup. Malam itu, Amira memesan pizza, makanan kesukaan Bima. Mereka makan sambil duduk di lantai ruang tamu, memandang kerlip lampu kota dari jendela. Bima berceloteh riang tentang dinosaurus dan mobil balap. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Amira merasa damai. Ia melihat pantulan dirinya di kaca jendela yang gelap. Wajah seorang wanita yang lelah, tetapi dengan mata yang menyala. Jebakan itu kini ada dalam genggamannya, bukan lagi sekadar rencana di atas kertas. Rumahnya sedang dalam proses dijual. Perusahaannya kini berada di bawah kendalinya. Suaminya, sang pengkhianat, sedang menikmati hari-hari terakhirnya di surga palsunya, sama sekali tidak menyadari bahwa fondasi dunianya telah ia cabut satu persatu. Amira memeluk Bima erat-erat. Ia sendirian, ya, tapi ia tidak lagi kesepian. Ia memiliki tujuan. Ia adalah seorang ratu yang baru saja merebut kembali kerajaannya. Dan sekarang, ia hanya perlu menunggu sang raja yang terguling itu pulang untuk menyaksikan puing-puing tahtanya. Hari Minggu akan segera tiba. Jumat malam di apartemen baru itu terasa panjang. Setelah Bima tertidur, lelah setelah hari yang penuh gejolak, Amira duduk sendirian di ruang tamu yang temaram. Ponselnya, yang ia letakkan di meja kopi, terus bergetar tanpa henti. Layarnya menyala dengan rentetan notifikasi, panggilan tak terjawab dan pesan-pesan panik dari para direksi dan manajer senior PT Adira Perkasa. Email pengumumannya telah meledakkan bom di tengah-tengah ketenangan akhir pekan mereka. Amira, apa maksud email ini? Ini lelucon, tulis Pak Santoso, Direktur Operasional. Bu Amira, mohon klarifikasinya. Pak Adrian tidak bisa dihubungi, dari Kepala HRD. Ini kudeta? Sebuah pesan singkat dan tajam dari Harry, Direktur Keuangan yang dikenal sangat loyal kepada Adrian. Amira menarik napas dalam-dalam, menekan keinginan untuk membalas setiap pesan dengan penjelasan emosional. Ratna sudah memperingatkannya. Jangan terpancing. Semakin sedikit kamu bicara, semakin kuat posisimu. Biarkan dokumen yang berbicara. Dengan jari yang mantap, ia mengetik sebuah pesan singkat dan mengirimkannya ke grup WhatsApp Dewan Direksi. Bapak dan Ibu sekalian, saya memahami kebingungan Anda. Ini bukan lelucon. Semua pertanyaan akan saya jawab secara tuntas dalam rapat darurat hari Senin pukul 9. Sampai saat itu, saya mohon kerjasamanya untuk menjaga operasional perusahaan tetap berjalan seperti biasa. Terima kasih. Ia mematikan notifikasi grup itu. Pesan itu dingin, formal, dan tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Itu adalah pesan dari seorang pemimpin, bukan dari seorang istri yang tersakiti. Perlahan, getaran di ponselnya mulai mereda. Ia telah berhasil mengendalikan narasi untuk saat ini. Sabtu pagi, sementara Bima asyik menonton kartun, Amira memulai langkah konsolidasi kekuasaannya. Ini bukan lagi hanya tentang balas dendam pribadi, ini tentang mengamankan aset yang kini menjadi penopang masa depan putranya. Telepon pertamanya adalah kepada Baskoro, kepala departemen IT yang ia kenal sebagai seorang profesional yang lurus dan tidak suka politik kantor. Selamat pagi, Pak Baskoro. Ini Amira. Saya harap tidak mengganggu akhir pekan Anda, mulainya dengan tenang. Pagi, Bu Amira. Tidak apa-apa. Saya sudah membaca email Ibu, jawab Baskoro, suaranya terdengar hati-hati.
Bagus. Kalau begitu Anda sudah paham posisi saya. Sebagai pemilik tunggal perusahaan yang baru, saya mengeluarkan instruksi direksi pertama saya. Saya minta Anda melakukannya segera dan menjaga kerahasiaan ini sampai ada pengumuman lebih lanjut. Pertama, cabut semua akses jaringan, email, dan akses fisik gedung untuk Adrian Pratama. Kedua, bekukan akun emailnya, tapi lakukan backup menyeluruh untuk semua data sebelum dibekukan. Ketiga, blokir semua kartu kredit korporat atas namanya. Bisa Anda laksanakan? Hening sejenak di seberang telepon. Amira bisa membayangkan Baskoro menimbang risiko dan loyalitas. Tapi instruksi itu datang dari atasan tertingginya yang sah secara hukum. Baik, Bu. Akan segera saya laksanakan, jawab Baskoro akhirnya. Terima kasih atas profesionalisme Anda, Pak Bas, tutup Amira. Langkah kedua, Harry, sang direktur keuangan. Panggilan ini akan lebih sulit. Amira, apa-apaan ini? Kamu tidak bisa melakukan ini, sembur Harry begitu mengangkat telepon, bahkan sebelum Amira sempat bicara. Selamat pagi juga, Pak Harry, balas Amira dengan nada sedingin es. Saya bisa, dan saya sudah melakukannya. Akta notarisnya ada di tangan pengacara saya. Mulai sekarang, Anda melapor kepada saya. Instruksi pertama saya untuk Anda, bekukan semua pembayaran di atas 50 juta rupiah yang tidak terkait dengan gaji karyawan dan operasional rutin. Semua pengeluaran besar harus mendapat persetujuan tertulis dari saya. Kedua, segera proses perubahan nama pada rekening-rekening utama perusahaan. Ratna Wulandari dari firma hukum WNP akan menghubungi Anda soal detail administrasinya. Adrian akan menghancurkanmu karena ini, ancam Harry. Kita lihat saja nanti, jawab Amira. Lakukan tugas Anda, Pak Harry, atau pada hari Senin, saya akan mencari orang lain yang bisa. Ia menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Gatung berbunyi. Tembakan peringatan telah dilepaskan. Siang itu, setelah memastikan Bima aman bersama ibunya yang ia panggil datang ke apartemen, Amira melakukan perjalanan terakhirnya ke rumah di Jalan Cendana. Saat mobilnya berbelok ke jalan yang familiar itu, pemandangan pertama yang menyambutnya membuat hatinya mencelos sejenak. Sebuah pelang besar berwarna merah terang tertancap di tamannya yang dulu terawat rapi. Dijual. Hubungi 0812XXXXXXXX. Kenyataan itu menghantamnya. Ini benar-benar akhir. Ia membuka pintu dengan kuncinya untuk terakhir kali. Rumah itu terasa hampa, udaranya pengap. Ia berjalan melewati ruang tamu tempat foto pernikahan mereka yang besar dulu terpajang. Bingkai itu kini tergeletak tertelungkup di atas meja, persis seperti yang ia tinggalkan. Ia tidak datang untuk bernostalgia. Dengan tas-tas koper besar yang ia bawa, ia bergerak cepat dari kamar ke kamar. Ia hanya mengambil barang-barang miliknya dan Bima. Pakaian mereka, buku-buku favorit Bima, beberapa mainan yang paling berharga, album foto Bima. Setiap foto yang ada Adrian di dalamnya ia sobek dan tinggalkan bingkainya, dan perhiasan warisan dari ibunya. Ia membiarkan semua barang Adrian tak tersentuh. Kemeja-kemeja bermerek yang tergantung rapi di lemari, koleksi jam tangannya yang berkilauan di dalam laci, sepatu-sepatu mahalnya. Ia juga meninggalkan semua perabotan yang mereka beli bersama, semua karya seni, semua benda yang menyimpan memori kebohongan. Ia sedang melakukan amputasi, memotong semua bagian hidupnya yang terinfeksi oleh pengkhianatan agar bagian yang sehat bisa selamat. Saat berada di ruang kerja Adrian untuk mengambil beberapa dokumen pribadinya yang tertinggal, ia membuka laci meja yang biasanya terkunci. Entah kenapa, kali ini laci itu tidak terkunci rapat. Di dalamnya, di bawah tumpukan kertas, ia menemukan sebuah amplop dari Biro Perjalanan. Isinya, bukti pembayaran dan tiket elektronik untuk 2 orang, Adrian Pratama dan Sarah Adelini. Rutenya, Jakarta, Lombok, lalu Lombok, Denpasar, dan terakhir Denpasar, Jakarta. Di sana juga ada tagihan kartu kredit tersembunyi yang merinci semua pengeluaran mereka. Makan malam di restoran mewah Gili Trawangan, sewa villa pribadi di Seminyak, dan tentu saja, transaksi di toko perhiasan untuk kalung berinisial S. Melihat nama wanita itu tertulis begitu jelas di samping nama suaminya membuat Amira mual. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya melipat kertas-kertas itu dengan rapi,
memasukkannya ke dalam tasnya. Amunisi. Bukti final jika Adrian berani melawannya di pengadilan. 1 jam kemudian, ia keluar dari rumah itu untuk selamanya, tanpa menoleh ke belakang. Ia meninggalkan sebuah rumah yang penuh dengan barang-barang mewah, tetapi kosong dari kehidupan dan kebenaran. Sebuah mausoleum yang megah untuk sebuah pernikahan yang telah mati. Sisa akhir pekan itu ia habiskan untuk membangun benteng barunya. Ia dan Bima menata ulang apartemen, mengubahnya dari unit sewaan yang steril menjadi sebuah rumah yang hangat. Mereka menempel stiker dinosaurus di dinding kamar Bima, menyusun buku-buku di rak, dan memasak makan malam pertama mereka di dapur baru yang mungil. Suara tawa Bima yang menggema di ruangan itu adalah musik terindah bagi Amira. Tawa itu adalah pengingat mengapa ia melakukan ini semua. Minggu pagi, suasana di apartemen terasa tenang. Amira dan Bima sarapan sereal sambil menonton kartun, sebuah ritual akhir pekan yang normal dan damai. Tapi bagi Amira, ketenangan ini adalah ketenangan yang menegangkan. Di luar sana, di langit antara Bali dan Jakarta, sebuah pesawat sedang membawa seorang pria pulang. Seorang pria yang mengira ia akan kembali ke pelukan keluarganya, ke rumahnya yang nyaman, ke perusahaannya yang sukses. Amira melirik jam dinding. Pukul 10 pagi. Pesawat Adrian dijadwalkan mendarat sekitar tengah hari. Semua langkah sunyi sang pemenang telah diambil. Jebakan telah dipasang dan diamankan. Rumah telah dikosongkan. Perusahaan telah dibentengi. Kini tidak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menunggu. Menunggu badai yang akan segera datang menerjang. Langit Jakarta menyambut kedatangan Adrian dan Sarah dengan panas yang menyengat, sebuah sambutan yang kontras dengan kesejukan semu liburan mereka. Saat melangkah keluar dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Adrian merasa berada di puncak dunia. Perjalanan itu sukses besar, bukan dalam hal bisnis, tentu saja, melainkan dalam menaklukkan kembali cinta masa lalunya. Sarah, dengan kulit kecoklatan dan senyum puas, bergelayut manja di lengannya. Nanti aku antar kamu pulang dulu, setelah itu aku langsung ke rumah, kata Adrian sambil memesan taksi premium. Kasihan Amira, pasti dia capek banget urus Bima sendirian. Ada nada superioritas dalam suaranya, seolah ia adalah pahlawan yang akan segera pulang untuk menyelamatkan keadaan. Dia nggak curiga sama sekali, tanya Sarah, merapikan rambutnya di pantulan kaca jendela. Amira? Nggak akan, Adrian tertawa. Dia terlalu sibuk mengkhawatirkan Bima. Lagi pula, dia percaya penuh sama aku. Dia pikir aku ini suami pekerja keras yang berkorban demi keluarga. Polos sekali. Mereka berdua tertawa bersama. Di dalam gelembung kebahagiaan haram mereka, dunia terasa begitu sederhana dan mudah ditaklukkan. Adrian mencoba menelepon Amira, ingin mengabarkan bahwa ia sudah mendarat. Panggilannya tidak diangkat. Ia mencoba lagi. Langsung masuk ke pesan suara. Sibuk mungkin di rumah ibunya, gumamnya, lebih pada dirinya sendiri. Ia kemudian mencoba membuka aplikasi email kantor di ponselnya, berniat untuk pamer pada Sarah betapa pentingnya dirinya. Anehnya, aplikasi itu terus menunjukkan pesan error. Nama pengguna atau kata sandi salah. Sistem kantor payah banget, keluhnya pada Sarah. Selalu saja ada masalah. Ia mengabaikan tanda-tanda peringatan itu, menganggapnya hanya sebagai gangguan teknis biasa. Kesombongannya telah membuatnya buta. Setelah mengantar Sarah ke apartemennya dengan janji-janji manis tentang masa depan mereka bersama, Adrian mengarahkan taksi menuju Jalan Cendana. Ia sudah membayangkan akan mandi air panas, beristirahat sejenak, lalu menjemput Amira dan Bima dari rumah mertuanya besok pagi. Ia akan datang sebagai pahlawan, membawa oleh-oleh dan cerita bohong tentang betapa berat proyeknya. Namun, saat taksi berbelok ke jalan rumahnya, pemandangan yang menyambutnya membuat seluruh skenario indahnya buyar. Di halaman depan rumah megah mereka, tamannya yang selalu terawat, tertancap sebuah pelang besar berwarna merah menyala. Dijo? Pak, salah alamat mungkin? Tanya Adrian pada sopir taksi, jantungnya mulai berdebar kencang. Benar, Pak. Jalan Cendana nomor 12, jawab sopir itu sambil menunjuk papan nama di pilar gerbang. Adrian membayar ongkos taksi dengan tangan gemetar dan melompat keluar. Ia berdiri terpaku di depan gerbang rumahnya sendiri, menatap pelang itu dengan tidak percaya.
Ini pasti lelucon. Salah paham. Mungkin ada tetangga yang salah pasang. Ia merogoh kunci dari sakunya dan memasukkannya ke lubang kunci gerbang. Kunci itu tidak mau berputar. Ia mencobanya di pintu utama. Sama saja. Kunci itu seolah milik pintu lain. Gembok dan kunci rumahnya telah diganti. Kepanikan mulai menjalari dirinya. Ia menggedor pintu dengan keras. Amira, sayang, ini aku, teriaknya. Hanya keheningan yang menjawab. Ia menekan bel berkali-kali. Tidak ada sahutan. Dengan panik, ia kembali menelepon Amira. Kali ini, setelah dering ketiga, panggilannya diangkat. Halo? Suara Amira terdengar datar dan dingin, tanpa kehangatan sedikit pun. Mir? Syukurlah. Ini ada apa? Kenapa ada pelang? Dijual? Di rumah kita? Kenapa aku nggak bisa masuk? Kuncinya diganti ya? Semburnya dengan rentetan pertanyaan. Hening sejenak di seberang sana, sebelum Amira menjawab dengan nada yang menusuk. Itu bukan rumah kita, lagi, Adrian. Itu rumahku. Dan aku sedang menjualnya. Dunia Adrian seakan berhenti berputar. Apa maksudmu? Kamu gila? Jangan bercanda, Mir, ini nggak lucu. Aku tidak bercanda, suara Amira tetap tenang. Kalau kamu butuh penjelasan lebih lanjut, coba saja pergi ke kantormu. Siapa tahu di sana ada jawaban. Klik. Panggilan terputus. Darah Adrian mendidih. Amarah dan kebingungan berperang dalam benaknya. Didorong oleh adrenalin, ia memberhentikan taksi lain dan melesat menuju kantor pusat PT Adira Perkasa. Sepanjang jalan, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah kesalahpahaman besar. Amira mungkin stres berat setelah Bima sakit dan melakukan sesuatu yang gegabah. Ia akan membereskannya. Namun, saat ia tiba di lobi gedungnya yang megah, mimpi buruknya berlanjut. Ia melangkah menuju gerbang akses karyawan dengan angkuh, menempelkan kartu identitasnya. Lampu merah menyala, diiringi bunyi, bip, yang tajam. Akses ditolak. Ia mencobanya lagi. Hasilnya sama. Dua orang satpam yang biasanya menyapanya dengan hormat kini menghampirinya dengan ekspresi canggung. Maaf, Pak Adrian. Bapak sudah tidak terdaftar dalam sistem, kata salah satunya. Apa maksudmu? Saya pemilik perusahaan ini, bentak Adrian, wajahnya memerah karena malu. Lobi itu cukup ramai, dan beberapa karyawan mulai berbisik-bisik. Satpam yang lebih senior menunjukkan sebuah map berisi selembar memo. Memo itu berkop surat perusahaan, dengan tanda tangan Amira yang tegas di bagian bawah. Isinya menyatakan bahwa Adrian Pratama tidak lagi memiliki afiliasi apapun dengan perusahaan dan tidak diizinkan memasuki area kantor. Penghinaan ini terasa lebih menyakitkan dari apapun. Diusir dari kerajaannya sendiri oleh bawahannya. Dengan sisa-sisa harga dirinya, Adrian berbalik dan berjalan keluar dari lobi, diiringi tatapan kasihan dan bisik-bisik karyawan. Di dalam taksi, dunianya mulai runtuh. Ia mencoba mengakses rekening banknya melalui aplikasi ponsel untuk membayar taksi. Kartu kredit korporatnya ditolak. Ia memeriksa rekening gabungan mereka. Saldonya hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah, cukup untuk ongkos taksi dan sebungkus rokok. Sebagian besar dana mereka telah lenyap. Ia kini seorang pria tanpa rumah, tanpa pekerjaan, dan tanpa uang. Dengan napas yang berat, ia menelepon Amira lagi. Kali ini, tidak ada lagi amarah dalam suaranya. Hanya keputusasaan. Amira, kumohon, kita perlu bicara. Jelaskan padaku apa yang terjadi. Aku mohon. Setelah hening yang terasa seperti keabadian, Amira menjawab. Baik, setengah jam lagi. Di kafe Harmoni, dekat apartemenku. Ia mengirimkan sebuah alamat. Adrian tiba di kafe itu dengan penampilan kacau. Kemeja liburannya yang mahal kini tampak kusut, wajahnya pucat pasi. Ia melihat Amira duduk di dekat jendela, terlihat tenang dan anggun, menyeruput segelas teh lemon. Kontras di antara mereka begitu tajam. Apa yang sudah kamu lakukan, Mir? Desisnya begitu ia duduk. Amira tidak menjawab. Ia hanya mendorong sebuah map tebal ke seberang meja. Dengan tangan gemetar, Adrian membukanya. Halaman pertama adalah salinan akta pengalihan saham. Halaman berikutnya,
salinan surat kuasa menjual. Di setiap dokumen itu, di bagian paling bawah, tertera tanda tangan digitalnya yang ia torehkan dengan begitu enteng di tengah liburannya. Ini jebakan, bisiknya, tak percaya. Bukan, sahut Amira, suaranya setajam serpihan es. Ini konsekuensi. Kamu pikir aku tidak tahu apa-apa? Kamu pikir aku bodoh? Amira lalu mengeluarkan beberapa lembar kertas lagi dari tasnya dan meletakkannya di atas map itu. Tiket pesawat untuk 2 orang, Adrian Pratama dan Sarah Adeline. Tagihan villa pribadi di Seminyak. Dan terakhir, salinan nota pembelian kalung berinisial S. Kamu sedang sibuk dengan proyek ini? Amira menunjuk tumpukan bukti pengkhianatan itu, sementara aku mengerjakan proyekku sendiri. Ia menunjuk map berisi dokumen hukum. Selama seminggu anak kita berjuang antara hidup dan mati di rumah sakit, kamu membawakan berlian untuk wanita lain. Kamu menggunakan perusahaan yang kubangun dengan uang warisan ayahku untuk membiayai perselingkuhanmu. Kamu kira aku akan diam saja dan menangis? Kamu salah besar, Adrian. Adrian menatap kertas-kertas itu, lalu menatap wajah Amira yang dingin. Tidak ada lagi kehangatan di sana. Tidak ada lagi cinta. Hanya ada keadilan yang beku. Kilas balik saat ia dengan malas menandatangani dokumen di ponselnya sambil tertawa bersama Sarah di tepi kolam renang berkelebat di benaknya. Kebodohannya. Kesombongannya. Semuanya kini menamparnya dengan begitu keras. Aku bisa jelaskan? Ia tergagap, tetapi kata-kata itu terdengar hampa bahkan di telinganya sendiri. Tidak perlu, potong Amira. Ia berdiri, meletakkan beberapa lembar uang di atas meja untuk membayar tehnya. Rumah itu akan segera terjual. Perusahaan itu milikku sekarang. Rekening itu juga milikku. Semua yang kamu pikir milikmu, sebenarnya tidak pernah benar-benar menjadi milikmu. Kamu hanya menumpang, Adrian. Dan masa tinggalmu sudah habis. Amira berbalik, berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh sedikitpun. Adrian Pratama terduduk sendirian di kafe itu, dikelilingi oleh puing-puing kehidupannya yang hancur dalam sekejap. Ia pulang ke rumah yang telah hilang, ke pekerjaan yang telah lenyap, dan ke masa depan yang kini kosong. Sang raja telah kembali ke kerajaannya, hanya untuk menemukan bahwa tahtanya telah direbut dan ia telah diasingkan menjadi seorang pengemis. 6 bulan telah berlalu. Musim hujan telah berganti, seolah alam pun ikut membersihkan sisa-sisa badai yang pernah melanda kehidupan Amira. Di lantai 30 sebuah gedung pencakar langit di jantung distrik bisnis Jakarta, Amira memimpin rapat dewan direksi dengan otoritas yang tenang dan tak terbantahkan. Ruangan itu didominasi oleh meja kayu mahoni yang panjang, dan di ujungnya, Amira duduk bukan lagi sebagai istri Adrian Pratama, melainkan sebagai Amira Larasati, pendiri dan direktur utama Larasati Group. Salah satu keputusan pertamanya setelah mengambil alih perusahaan adalah mengubah nama PT Adira Perkasa. Ia membuang nama Adrian dari identitas perusahaannya, mengamputasi sisa-sisa pengaruh pria itu hingga ke akarnya. Kini, nama keluarganya sendirilah yang terpasang di puncak gedung, sebuah monumen kemandirian yang ia bangun di atas puing-puing pengkhianatan. Penampilannya pun telah berubah. Rambutnya yang dulu panjang tergerai kini dipotong sebahu dengan gaya yang lebih modern dan tegas. Ia mengenakan blus sutra berwarna zamrud dan celana bahan yang pas di badan, memancarkan aura profesionalisme dan kekuasaan. Tak ada lagi sorot mata lelah seorang ibu yang cemas, yang ada hanyalah tatapan tajam seorang pemimpin yang tahu persis apa yang ia inginkan. Proyeksi kuartal keempat menunjukkan pertumbuhan 15% di sektor properti retail, katanya sambil menunjuk layar besar di belakangnya. Saya ingin kita mengalokasikan tambahan dana untuk riset dan pengembangan di divisi ini. Pak Santoso, tolong siapkan proposal rincinya. Pak Santoso, yang dulu menatapnya dengan ragu, kini mengangguk dengan hormat. Harry, sang direktur keuangan yang dulu loyal pada Adrian, juga telah berbalik arah setelah melihat kepemimpinan Amira yang cerdas dan adil. Amira tidak hanya menyelamatkan perusahaan, ia membuatnya berkembang pesat. Ia memangkas pos-pos pengeluaran yang tidak efisien, termasuk biaya-biaya gaya hidup mewah Adrian yang dibebankan pada perusahaan, dan menginvestasikannya kembali untuk kesejahteraan karyawan dan inovasi. Rapat selesai dengan tepuk tangan pelan.
Saat para direksi meninggalkan ruangan, Ratna masuk sambil membawa 2 cangkir kopi. Persahabatan mereka kini semakin erat. Ratna bukan hanya penasihat hukumnya, tapi juga orang kepercayaannya. Rapat yang bagus, kata Ratna sambil duduk di seberang Amira. Kamu terlahir untuk ini, tahu. Amira tersenyum. Aku tidak pernah tahu aku punya kemampuan ini sampai keadaan memaksaku. Ia melihat sebuah bingkai foto digital di mejanya, yang menampilkan slideshow foto-foto Bima, sedang tertawa di taman, meniup lilin ulang tahunnya yang ke-6, memeluk ibunya dengan erat. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu. Omong-omong soal itu, kata Ratna, nadanya sedikit berubah. Aku bertemu teman lama kemarin. Dia satu firma hukum dengan pengacara yang disewa Adrian untuk menuntutmu. Amira mengangkat alis, tapi tidak ada kecemasan di wajahnya. Oh ya? Bagaimana hasilnya? Ratna terkekeh. Hancur lebur. Kasusnya ditolak mentah-mentah oleh pengadilan. Dokumen yang dia tanda tangani itu sempurna secara hukum. Ditambah lagi, saat aku menunjukkan bukti-bukti perselingkuhannya, tiket pesawat, tagihan hotel, nota perhiasan, pengacaranya sendiri yang menyarankan Adrian untuk mundur jika tidak mau dipermalukan lebih jauh di depan publik. Dia kalah telak. Amira mengangguk pelan, menyesap kopinya. Rasanya adil. Dan ada lagi, lanjut Ratna, matanya berbinar geli. Kisah cinta Romeo dan Juliet modern itu ternyata tidak berakhir bahagia. Sepertinya Sarah Adeline tidak terlalu menikmati hidup tanpa kemewahan. Begitu tahu Adrian bangkrut dan tidak punya apa-apa, dia langsung mencampakkannya. Kabarnya, sekarang dia malah sering menjelek-jelekkan Adrian ke semua orang, menyebutnya pria bodoh yang kehilangan segalanya karena tidak bisa mengendalikan nafsunya. Ratna berhenti sejenak, lalu menyampaikan bagian terakhir dari ceritanya. Adrian sekarang tinggal di sebuah kamar kos sempit di daerah Grogol. Beberapa teman melihatnya mencoba melamar pekerjaan di sana-sini, tapi reputasinya sudah hancur. Berita tentang bagaimana dia ditendang dari perusahaannya sendiri oleh istri yang dia selingkuhi sudah menjadi legenda di kalangan pebisnis. Tidak ada yang mau mempekerjakan pria yang begitu bodoh dan ceroboh. Amira membayangkan pemandangan itu. Adrian, pria yang dulu begitu angkuh dengan setelan mahal dan jam tangan mewahnya, kini hidup susah di kamar kos yang pengap. Ditinggalkan oleh wanita yang menjadi alasan kehancurannya. Ditolak oleh dunia yang pernah ia puja. Pria yang mengorbankan putranya yang sedang sakit demi kesenangan sesaat, kini menuai buah dari perbuatannya. Tiba-tiba, sebuah suara keluar dari bibir Amira. Awalnya hanya sebuah kekahan kecil, namun kemudian berkembang menjadi tawa yang lepas dan nyaring. Tawa yang menggema di kantornya yang luas dan mewah. Itu bukan tawa kejahatan atau kepuasan yang kejam. Itu adalah tawa pembebasan. Tawa yang menertawakan absurditas dari semua itu. Ia menertawakan kebodohan Adrian yang tak terbatas, kesombongan yang membutakannya, dan ironi nasib yang begitu puitis. Ia telah membuang berlian demi sebutir pasir, dan kini ia tenggelam dalam pasir itu sendirian. Ratna menatapnya, lalu ikut tersenyum. Ia mengerti. Tawa itu adalah titik terakhir dari sebuah perjalanan panjang yang menyakitkan. Tawa itu adalah penutup. Sore itu, tepat pukul 5, Amira sudah meninggalkan kantornya. Ia menyetir mobilnya sendiri, melintasi jalanan kota yang ramai, menuju sekolah Bima. Ia melihat putranya berlari keluar dari gerbang sekolah, melambaikan tangan dengan riang. "Bunda," seru Bima sambil melompat ke pelukannya. "Hai, jagoan Bunda," balas Amira, mencium aroma sampo anak-anak dari rambut putranya. "Bagaimana sekolah hari ini?" "Menyenangkan." Tadi Bima menggambar roket. Saat mereka dalam perjalanan pulang ke apartemen mereka yang nyaman, apartemen yang kini telah mereka beli, Bima menatap ibunya dengan tatapan polos. "Bunda, Bunda kelihatannya senang sekali hari ini." Amira tersenyum, sebelah tangannya mengusap kepala putranya. Hatinya dipenuhi oleh kehangatan yang tak ternilai. Kebahagiaan yang ia rasakan sekarang bukanlah kebahagiaan semu yang dibangun di atas kebohongan, melainkan kebahagiaan sejati yang ia raih dengan kekuatannya sendiri. Mereka tiba di rumah. Sebuah tempat yang aman, damai, dan penuh cinta. Malam itu, setelah Bima tertidur, Amira berdiri di balkon, menatap kerlip lampu kota.
Ia tidak lagi merasakan kemarahan atau sakit hati saat memikirkan Adrian. Pria itu kini hanyalah hantu dari masa lalu, sebuah pelajaran mahal tentang kepercayaan dan pengkhianatan. Ia telah menang. Bukan hanya memenangkan harta atau perusahaan, tapi ia telah memenangkan kembali hidupnya. Ia memenangkan kembali martabatnya. Dan yang terpenting, ia telah mengamankan masa depan untuk satu-satunya pria yang benar-benar berarti dalam hidupnya, putranya. Dengan senyum damai di wajahnya, Amira berbisik pada angin malam, "Aku bahagia dengan anakku. Tanpa pengkhianat." Dan di tengah gemerlap kota yang tak pernah tidur, ia tahu, babak baru dalam hidupnya telah benar-benar dimulai. 3 tahun kemudian, waktu adalah penyembuh yang lembut sekaligus hakim yang tak kenal ampun. 3 tahun telah berlalu sejak hari yang menentukan itu, hari di mana Adrian Pratama pulang ke sebuah dunia yang telah dilenyapkan oleh tangannya sendiri. Bagi Amira Larasati, 3 tahun itu adalah sebuah era pembangunan kembali, penemuan diri, dan penegasan. Bagi Adrian, 3 tahun itu adalah sebuah spiral kejatuhan yang panjang dan tanpa akhir. Pagi itu, di sebuah kantor yang lapang dengan pemandangan Cakrawala Jakarta dari lantai 30, Amira Larasati sedang menandatangani tumpukan dokumen. Ia tidak lagi canggung atau ragu. Setiap goresan penanya di atas kertas adalah sebuah keputusan yang mantap. Larasati Group, perusahaan yang ia bangun kembali dari abu PT Adira Perkasa, telah menjadi salah satu pemain properti yang paling disegani di negeri ini. Reputasinya mendahuluinya, seorang pemimpin yang visioner, tangguh, dan memiliki integritas baja. Para pesaing yang dulu meremehkannya sebagai janda kaya baru, kini berebut untuk menjadi mitranya. Bu Amira, suara asistennya, Dinda, terdengar melalui intercom. Pak David Gunawan sudah tiba untuk pertemuan mengenai proyek Serenity Hills. Terima kasih, Dinda. Persilakan beliau masuk 5 menit lagi. Siapkan juga presentasi market digitalnya, jawab Amira, suaranya tenang dan berwibawa. Ia menatap sekeliling kantornya. Dindingnya dihiasi karya seni kontemporer dan beberapa penghargaan bisnis yang ia raih. Namun, di antara semua simbol kesuksesan itu, yang paling berharga baginya adalah sebuah bingkai kecil di sudut mejanya. Bukan foto Bima, melainkan sebuah gambar krayon yang sedikit berantakan. Gambar seorang wanita dengan mahkota di kepala, memegang tangan seorang anak kecil, dengan sebuah gedung tinggi di latar belakang. Di bagian bawah, tulisan tangan Bima yang masih belajar rapi berbunyi, Bunda Ratu dan Pangeran Bima di Istana Larasati. Bima kini berusia 8 tahun. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas, ceria, dan sangat dekat dengan ibunya. Luka dari masa lalu, dari ketidakhadiran seorang ayah yang tiba-tiba, telah sembuh berkat cinta dan stabilitas yang Amira berikan tanpa henti. Amira memastikan kehidupan Bima normal. Ia tetap mengantar jemput Bima ke sekolah sebisa mungkin, menghadiri setiap pertunjukan dan pertandingan olahraga, dan membacakan dongeng sebelum tidur. Ia adalah seorang CEO di siang hari dan seorang bunda sepenuhnya di sisa waktunya. Keseimbangan itu adalah prestasinya yang terbesar. Pertemuannya dengan David Gunawan berjalan lancar. David adalah seorang arsitek ternama, seorang duda dengan 1 anak perempuan yang sekelas dengan Bima. Mereka pertama kali bertemu bukan di ruang rapat, melainkan di acara pertemuan orang tua murid. David adalah kebalikan dari Adrian dalam segala hal. Ia pendiam, pendengar yang baik, dan matanya memancarkan kecerdasan yang tenang, bukan arogansi yang buta. Rasa hormatnya pada Amira tulus, lahir dari kekagumannya pada etos kerja dan kecerdasan Amira, bukan pada kekayaannya. Hubungan mereka berkembang perlahan, dari sekadar sapaan di gerbang sekolah, menjadi obrolan ringan tentang anak-anak mereka, lalu diskusi profesional tentang proyek, dan kini, makan siang sesekali. Amira menjaga hatinya dengan sangat hati-hati. Dinding yang ia bangun di sekelilingnya begitu tinggi dan tebal, ditempa dari baja pengkhianatan. Namun, kebaikan dan kesabaran David yang konsisten mulai menumbuhkan setitik retakan kecil di dinding itu. Setelah pertemuan selesai, Dinda masuk kembali ke ruangannya. Bu, ada telepon dari Ibu Suryanti, Ibu Anda. Amira mengerutkan kening. Ibunya jarang menelepon saat jam kerja kecuali ada sesuatu yang penting. Sambungkan, katanya. Halo, Nga? Mira, maaf mama mengganggu.
Suara ibunya terdengar ganjil, campuran antara ragu dan kasihan. Tadi Adrian datang ke sini. Genggaman Amira pada penanya mengerat. Udara di ruangannya yang sejuk tiba-tiba terasa berat. Sudah hampir 2 tahun ia tidak mendengar nama itu disebut. Nama yang telah menjadi hantu, legenda pahit dari masa lalu. Dia mau apa, Emma? Tanya Amira, suaranya tetap dijaga agar tidak bergetar. Dia, penampilannya kacau sekali, nak. Kurus, kucel. Dia menangis-nangis di depan pintu, memohon mama untuk membantunya bicara denganmu. Dia bilang dia hanya ingin bertemu Bima. Sebentar saja. Dia bilang dia kangen sekali, cerita ibunya dengan nada iba. Amira memejamkan matanya sejenak. Ia tahu ibunya berhati lembut dan mudah kasihan. Adrian tahu itu. Ini adalah sebuah taktik. Taktik seorang pengecut yang putus asa. Apa yang Mama katakan padanya? Mama bilang Mama tidak bisa ikut campur. Mama suruh dia pergi. Tapi, Mir, dia kelihatan menyedihkan sekali. Dia bilang dia sudah kehilangan segalanya. Dia tidak kehilangan segalanya, potong Amira dengan tajam, namun suaranya tetap rendah. Dia membuang segalanya. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Mama jangan pernah membukakan pintu untuknya lagi. Jangan pernah memberinya informasi apapun tentang Bima. Dia bukan lagi bagian dari hidup kita. Paham, Setelah menenangkan ibunya dan memastikan ia mengerti, Amira menutup telepon. Tangannya sedikit gemetar. Kemunculan Adrian kembali, bahkan hanya dalam bentuk cerita, terasa seperti sentuhan tangan hantu yang dingin di tengkuknya. Itu mengganggunya lebih dari yang ia kira. Ia segera menelepon Ratna. Hantu itu kembali, kata Amira tanpa basa-basi. Aku sudah menduganya, jawab Ratna dengan tenang. Orang seperti dia akan selalu kembali saat dia sudah di titik terendah. Dia tidak mencari pengampunan, dia mencari keuntungan. Mungkin dia pikir dia bisa memerasmu menggunakan Bima. Kita harus bergerak cepat. Aku akan segera mengajukan permohonan perintah penahanan, restraining order, ke pengadilan. Kita akan melarangnya mendekati kamu, Bima, dan seluruh keluargamu dalam radius 500 meter. Kumpulkan semua bukti lama kita. Semuanya akan berguna. Malam itu, Amira merasa gelisah. Setelah menidurkan Bima, ia membuka sebuah kotak tua yang ia simpan di bagian paling atas lemari pakaiannya. Di dalamnya, terbungkus rapi, ada semua bukti itu. Salinan tiket pesawat, tagihan hotel, nota perhiasan, dan foto-foto mesra Adrian dan Sarah yang ia dapatkan dari seorang detektif swasta yang ia sewa sesaat setelah perceraian mereka. Melihat semua itu kembali terasa seperti membuka luka lama. Namun, kini rasa sakitnya tidak lagi membakar. Rasanya lebih seperti melihat dokumentasi sejarah, artefak dari sebuah peradaban yang telah punah. Keesokan harinya, saat mengantar Bima ke sekolah, Amira melihatnya. Sesosok pria kurus dengan pakaian lusuh berdiri di seberang jalan, di dekat sebuah warung rokok. Ia mencoba bersembunyi di balik tiang listrik, tapi tatapannya terpaku pada gerbang sekolah. Itu Adrian. Janggutnya tidak terurus, rambutnya panjang dan berminyak. Tatapan matanya yang dulu angkuh kini kosong dan putus asa. Jantung Amira berdebar kencang. Refleks pertamanya adalah menarik Bima ke belakang tubuhnya, melindunginya dari pemandangan itu. Untungnya, Bima tidak menyadarinya, ia terlalu sibuk berceloteh dengan teman-temannya. Amira mempercepat langkahnya, memasukkan Bima ke dalam gerbang sekolah dengan ciuman singkat, dan segera kembali ke mobilnya. Dari dalam mobil, ia melihat Adrian masih di sana, menatap gerbang dengan nanar. Pria itu adalah orang asing. Orang asing yang menyedihkan. Perintah penahanan sementara segera dikeluarkan oleh pengadilan. Sidang untuk menjadikannya permanen dijadwalkan 2 minggu lagi. Selama 2 minggu itu, Amira hidup dalam kewaspadaan tingkat tinggi. Ia menyewa pengawal pribadi untuk mengantar jemput Bima dan memastikan keamanan di sekitar apartemennya. Ironis. Dulu Adrian berselingkuh karena merasa terkekang oleh kehidupan keluarga, sekarang Amira yang merasa seperti tahanan karena ulah pria itu. Di tengah ketegangan itu, David muncul sebagai sumber ketenangan yang tak terduga. Saat ia mendengar tentang situasi yang dialami Amira menceritakannya secara singkat dan profesional, ia tidak memberikan simpati yang berlebihan.
Sebaliknya, ia menawarkan bantuan praktis. Putriku, Maya, dan Bima akan ada proyek sains bersama minggu depan, katanya pada suatu sore saat mereka bertemu di sekolah. Kalau kamu mau, mereka bisa mengerjakannya di rumahku. Aku akan mengawasi mereka. Mungkin itu bisa memberimu sedikit ruang untuk bernapas. Amira ragu sejenak, tapi tawaran tulus di mata David membuatnya mengangguk. Hari sidang pun tiba. Amira datang bersama Ratna, mengenakan setelan blazer berwarna biru tua yang membuatnya tampak berwibawa. Adrian datang sendirian. Penampilannya lebih rapi dari terakhir kali Amira melihatnya, sepertinya ia berusaha keras, tapi keputusasaan tetap terpancar dari setiap gerak-geriknya. Di ruang sidang, ia mencoba memainkan perannya sebagai seorang ayah yang patah hati. Ia berbicara dengan suara bergetar tentang bagaimana ia telah melakukan kesalahan besar, bagaimana ia telah bertobat, dan bagaimana kerinduan pada putranya telah menyiksanya setiap hari. Saya hanya ingin melihat putra saya, yang mulia. Saya tidak meminta uang. Saya hanya ingin menjadi seorang ayah, katanya sambil menatap hakim dengan mata berkaca-kaca. Saat giliran Ratna berbicara, ia tidak membantah satupun pernyataan Adrian. Ia hanya berkata, "Yang mulia, kami tidak meragukan penyesalan pemohon. Namun, yang kami persoalkan adalah keamanan dan stabilitas psikologis seorang anak berusia 8 tahun." Ratna kemudian menyerahkan sebuah map tebal kepada hakim. Map itu berisi semua bukti perselingkuhan Adrian. Tagihan-tagihan mewah yang ia habiskan untuk selingkuhannya sementara putranya terbaring sakit. Salinan email pengumuman pemecatannya. Dan yang paling telak, laporan dari detektif swasta yang merinci kehidupan Adrian selama 3 tahun terakhir. Laporan itu adalah sebuah narasi kejatuhan yang brutal. Setelah diusir, Adrian sempat tinggal bersama Sarah. Hubungan mereka, yang dibangun di atas kemewahan dan kebohongan, hancur berkeping-keping di bawah tekanan kemiskinan. Mereka terus-menerus bertengkar tentang uang. Sarah menuduhnya tidak becus mencari kerja, sementara Adrian menuduh Sarah hanya menginginkan hartanya. Hubungan mereka berakhir dengan pertengkaran hebat di sebuah rumah kontrakan kecil, di mana Sarah akhirnya pergi meninggalkannya. Setelah itu, Adrian terpuruk. Ia terjerat utang, berpindah-pindah dari satu pekerjaan serabutan ke pekerjaan lainnya, dan beberapa kali terlibat masalah karena kebiasaan barunya, berjudi. Kemunculannya kembali dalam kehidupan Amira bukan karena kerinduan seorang ayah, melainkan karena ia mendengar dari seorang teman lama tentang betapa suksesnya Larasati Group. Ia datang karena putus asa, melihat Bima sebagai tiket loter terakhirnya. Hakim membaca laporan itu dengan saksama. Wajahnya yang semula netral kini mengeras. Ia menatap Adrian, yang kini pucat pasi. "Permohonan Anda untuk hak kunjung ditolak," kata hakim dengan tegas. "Dan perintah penahanan terhadap Anda, untuk tidak mendekati Ibu Amira Larasati dan putranya, Bima Pratama, dalam jarak 500 meter, disahkan secara permanen." Sidang ditutup. Palu diketuk. Babak itu telah berakhir. Selamanya. Saat Amira dan Ratna berjalan keluar dari ruang sidang, Adrian mencoba mencegat mereka. "Mir, ke..." 2 orang petugas keamanan langsung menghalanginya. Amira menatapnya untuk terakhir kali. Di matanya, ia tidak lagi melihat pria yang pernah ia cintai, atau monster yang telah menghancurkan hatinya. Ia hanya melihat seorang pria asing yang lemah dan menyedihkan. Seorang pria yang terjebak dalam penyesalan yang ia ciptakan sendiri. Tanpa berkata apa-apa, Amira berbalik dan terus berjalan, meninggalkan masa lalunya di belakang tangga gedung pengadilan. Beberapa minggu kemudian, kehidupan kembali normal. Bahkan lebih baik dari normal. Kehadiran David yang tenang dan suportif selama masa-masa sulit itu telah meruntuhkan sisa-sisa dinding di hati Amira. Ia mulai menyadari bahwa membuka hati bukan berarti menjadi lemah, melainkan sebuah bentuk keberanian. Pada suatu Sabtu yang cerah, Amira, Bima, David, dan putrinya Maya pergi berlibur ke sebuah villa di puncak. Anak-anak berlarian di taman yang hijau, tawa mereka terdengar riang. Amira dan David duduk di teras, mengawasi mereka sambil minum teh hangat. "Terima kasih," kata Amira tiba-tiba. David menoleh padanya. "Untuk apa?" "Untuk segalanya. Untuk menjadi teman yang baik." David tersenyum.
Kamu tidak perlu berterima kasih untuk itu. Aku yang seharusnya berterima kasih. Kamu telah menunjukkan padaku apa arti kekuatan yang sesungguhnya. Saat matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan semburat jingga dan ungu, Bima berlari menghampiri Amira dan memeluknya. Bunda, Bima sayang Bunda. Bunda juga sayang sekali sama Bima, balas Amira, mencium puncak kepala putranya. Ia memandang pemandangan di depannya. Putranya yang sehat dan bahagia. Seorang pria baik di sisinya. Sebuah kehidupan yang ia bangun dengan tangan, pikiran, dan hatinya sendiri. Gema dari pengkhianatan itu kini telah menjadi debu, tertiup angin dan lenyap selamanya. Yang tersisa hanyalah kedamaian, kekuatan, dan janji akan masa depan yang cerah. Ia telah melewati neraka, dan di seberangnya, ia menemukan surga kecilnya sendiri. Dan kali ini, ia adalah satu-satunya penguasa di surga itu.